Oke, baik. Melanjutkan dari video selanjutnya, metode Fasi Tsukamoto. Di pembahasan sebelumnya, kita telah membahas mengenai teorinya, bagaimana cara menghitungnya secara manual. Tanpa menggunakan alat bantu, hitung manual, mungkin kalkulator lah alat bantunya. Nah, sekarang kalau banyak gimana gitu kan? Kalau ini cuma 4 gitu. Kalau seandainya ada 6, 7, 10. Wah, hitungnya susah nih. Nah, kita perlu Excel. Kita perlu yang namanya Visual Basic gitu. Ya, Visual Basic. Untuk menghidupkan ini, bagi yang belum tahu, ini bisa dihidupkan di Excel. Kita bisa merancang rumus sendiri. Kita bisa membuat rumus sendiri untuk mengerjakan apapun bisa di Excel dengan cara mengaktifkan makro gitu. Kalau belum tahu cara mengaktifkan makro, bisa cek di YouTube bagaimana cara mengaktifkan makro di Excel. MACRO, makro. Oke, di sekarang ini kita akan mengerjakan ininya dengan cara Excel. Soalnya yang sama dengan video sebelumnya, kita akan kerjakan di Excel. Yang pertama kita perlu membuat tabelnya dulu. Membuat tabelnya supaya rapi gitu dulu ya. Membuat tabelnya, kita rancang tabelnya. Ini tabel yang versi saya ya. Set, set. Permintaan, kita masukkan permintaan. Di sini ada permintaan 4.000. 4.000 dan persediaan di gudang sebanyak 300 kaleng. 300. Oke, kita rancang tabelnya terlebih dahulu ya. Di sini kita ada R1, R1, R2, R3, R4. Ini ada grafiknya, nanti akan kita buat permintaan persediaan produksi. Kita rancang dulu tabelnya sekarang. Dah, oke, kita tulis dulu, kita buat dulu lah apa yang sudah ada gini. If permintaan turun, persediaan banyak. Kalau sudah nonton video sebelumnya, pasti sudah tahu bagaimana ya. Kita buat sama seperti video sebelumnya. Kalau video sebelumnya ada tabel, kita buat sama seperti ini. Nah, ini tabelnya. Maaf sedikit nge-lag. Ini tabelnya. Kita buat sama persis. Sedikit, banyak, sedikit. Oke. Oke, sekarang kita rancang rumusnya. Di ini saya sudah ada kopikan rumus yang tadi, tabel yang tadi kita buat, tabel yang sebelumnya telah kita buat bersama. Nah, sekarang kita akan rancang rumusnya satu persatu. Kita mulai dari yang ini, permintaan. Nah, dalam merancang rumus ini ada baiknya kalau kalian paham gimana cara membaca rumusnya. Tuh kan? Nah, kita mulai dari function. Kita ketikkan function. Function ini artinya kita membuat sebuah fungsi, sebuah rumus. Nah, kita membuat sebuah rumus yang kita namakan sendiri rumusnya dengan naik. Karena kita ingin membuat naik ini. Naik. Buka kurung. By file x s double. Nah, kita di dalam rumus naik ini, gini kan, kita mau ada x-nya ini. Kita mau ada x-nya ini, gitu kan. Kita mau input x-nya ini berapa, gitu kan. Nah, maka kita buat naik, di dalamnya itu ada x, gitu kan. X-nya ini berupa double. Double itu kalau di C++, bagi yang sudah belajar, itu namanya float, gitu kan.
Jadi angkanya itu bisa koma gitu. Lalu fungsi naik ini, X-nya ini kan kita udah buat dia jadi double kan. By default X as double gitu kan. Nah, fungsi naiknya ini apa? Kita buat juga naiknya ini as double. Selesai. Nah, lalu kita buat if. Jika X-nya kita ikuti ini. Jika X-nya lebih besar sama dengan ingat penulisannya harus kadang agak cerewet, dia ada spasi, nggak ada spasi, dia juga bisa pengaruhi error atau enggak gitu. X-nya sama dengan 5000, maka then naik sama dengan 1 gitu kan. Nah, yang pertama ini udah nih, 1 ini udah. Else if X-nya ini X-nya ini lebih besar daripada 1000 and X-nya ini lebih kecil daripada 5000. Kalau di video sebelumnya kita udah belajar ya cara membaca ininya itu gimana gitu. Membacanya itu gimana. Then rumus naik ini gitu kan. Kurung X, maaf. Ini huruf besar huruf kecil juga ada pengaruh loh ya, jangan salah ya. X-nya besar, X-nya kecil juga ada pengaruh di dalam pengetikannya. Kalau kita pakai X besar bentar, X kecil bentar, nanti error gitu. Kita ketikkan rumusnya sebenarnya. Kita ketikkan sama persis rumusnya. Selain itu, naik sama dengan 0. And if and function. Nah, kita buat if gitu. Kita buat ini, naiknya ini. Jika X-nya ini lebih besar daripada 5000, maka nilainya adalah 1. Else if, kan? Selain itu jika X-nya lebih besar daripada 1000. Ini kan ya. X-nya ini lebih besar daripada 1000, tapi lebih kecil daripada 5000. Cara bacanya kan. Nah, jadi kita buatnya. Jika X-nya ini lebih besar daripada 1000 dan X-nya ini lebih kecil daripada 5000, dan gitu kan. Maka naik sama dengan kita masuk ke rumusnya. Buka kurung X dikurang dengan 1000 tutup kurung per 5000 dikurang dengan 1000. Else selain itu. Maka ini kan kita nggak usah tulis else if lagi itu. Selain itu naik sama dengan 0. Karena kita udah buka if, maka kita perlu end if gitu kan. Ini adalah function gitu. Karena kita udah buka function, maka kita harus end function. Function selesai. Function naik selesai. Kita buat function turunnya. Enaknya, ininya kita copy langsung. Ctrl C, Ctrl V. Kita tinggal ganti turun. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Rumus ini tengahnya ini sebenarnya sama loh. Kalian lihat ininya sama. Tuh kan, kuncinya ininya sama. Jadi tengahnya itu kita cuma ganti rumusnya aja. 5000 dikurang dengan X. Lalu 5000 dikurang dengan 1000. Nah,
Jikalau X-nya lebih besar daripada 5.000, ini X, ini 5.000, kita cocokkan aja simbolnya ini. Kita cocokkan ini simbolnya sesuai dengan yang mana ya di sini. Oh, nah sesuai dengan yang ini. Maka turunnya ini adalah 0. Cocokkan aja simbolnya. Gitu kan? Kalau udah selesai functionnya, kita copy, buka developer, Visual Basic. Kalau punya saya udah ada modul, kalau belum ada modul, klik kiri, klik kanan, di klik ini sekali, lalu klik kanan, insert modul. Kita pastekan, Ctrl V. Selesai. Satu function permintaan udah selesai. Kita coba. Sama dengan turun dari permintaan. Sama dengan naik dari permintaan. Selesai. Kita buat function persediaan. Function turun udah, sekarang kita buat function persediaan. Ini di sini ada persediaan. Nah, udah saya copy persediaannya. Kita tinggal ganti aja di sini. Ctrl C, Ctrl V. Naiknya tadi kita ganti jadi banyak. Karena yang pertama kita buat banyak dulu. Banyak. Nah, function banyak. Ini cara bacanya gini. Kita ingin membuat function banyak yang di dalamnya mengandung nominal X. Nominal X ini adalah nominal double atau nominal koma. Function banyak ini aku mau dia berubah menjadi nominal yang bisa koma. S double gitu. Nominal yang bisa koma. Double itu kan koma gitu, float gitu. Nah, jadi kita masukkan banyak. If jika X-nya lebih besar daripada ini berapa? 600. Kita masukkan. 600, maka banyak sama dengan 0. Jikalau X-nya lebih besar daripada 100, tapi lebih kecil daripada 600, maka X-nya dikurang dengan 100, lalu 600-nya dikurang dengan 100. Ininya kita tinggal copy. Nah, banyak udah selesai nih banyak. Kita cobalah belajar baca dulu. Function banyak gitu kan. Function banyak yang di dalamnya mengandung X. X ini adalah bilangan yang berkoma. Function banyak ini adalah juga bilangan berkoma. Kita terjemahkan bahasa Indonesia cara bacanya. If jika X-nya ini lebih besar daripada 600, then banyak, nominal banyak yang akan muncul di Excel-nya nanti adalah 1. Tuh kan? Else if, selain itu, jika nominal X-nya ini di atas dari 100 dan nominal X-nya ini di bawah 600, maka nominal banyaknya ini adalah X dikurang 100 dibagi 600 dikurang 100. Else, selain itu, banyak itu adalah 0 gitu. Kita nggak usah input lagi, selain itu X lebih dari ini, nggak usah. Selain itu 0, selesai. And if, and function. Function banyak telah selesai. Sekarang kita buat function sedikit. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ini 600. Apabila, nah kita tinggal cocokkan. Mana sih yang bentuknya mirip ini yang di sedikit ini. Bentuknya mirip ini. Oh ini. Maka 0. Oke 0. Oke selesai gitu kan. Dah. Kita tinggal copy function banyak sama function. Oh mampus. Oh bisa. Maaf. Ctrl C. Kita masukkan ke Visual Basic. Enter. Ctrl V. Kita coba function kita. Sama dengan sedikit dari persediaan. Sama dengan banyak dari persediaan. Kayaknya ini ada salah di function sedikitnya. Kita lihat dulu. Oke, lupa, maaf. Ini belum saya ubah. Maaf. Ininya belum saya ubah, maaf.
Ingat ininya, yang sedikitnya ini kan harus sesuai dengan yang di atasnya yang banyak ini ya. Ctrl C, masukkan Visual Basic. Yang sedikitnya Ctrl V. Ups, salah. Oke, kita kembali. Kalau di Excel ini, kalau ada rumus salah gitu kan, kita tinggal klik ini sekali, klik di sini, enter, dia berubah. Tuh. Ini rumusnya juga masih belum selesai, masih ada salah ya, maaf. Rumus sedikit belum saya ubah tadi. Sedikit. 600 dikurang dengan X, 600 dikurang dengan 100. Ini belum saya ubah. 600 dikurang dengan X. Lalu 600 dikurang dengan 100. Oke, kita kembali. Bentar, dah selesai. Lalu kita buat satu variabel lagi yang terakhir. Kita buat variabel ini. Gitu kan. Memproduksi barang maksimum dan minimum. Kita langsung buat di makronya aja ya biar enak. Jadi nggak usah copy paste lagi. Ctrl C. Kita buat di bawahnya Ctrl V. Banyaknya kita ubah jadi tambah. Ini sedikitnya kita ubah jadi kurang. Kita tinggal ubah-ubah aja. Nah, banyak. Nah, yang tambah ini kita lihat tambah ini. Dia akan menjadi 1 apabila X-nya lebih besar daripada 7.000. Kita tinggal ketikkan sesuai aja sama persis gitu kan. Ini adalah 2.000. Ketikkan aja di bagian tambah ini. Lihat nih ada tambahnya. Ketikkan rumusannya aja. 2.000 lebih besar daripada X. X-nya lebih besar daripada 2.000 dan tapi X-nya itu lebih kecil daripada 7.000, maka rumusnya X dikurang 2.000 dibagi 7.000 dikurang dengan 2.000. Nah, kita tinggal copy aja padahal. Ini bawahnya itu 7.000 dikurang dengan X. X lalu 7.000 dikurang 2.000. Jika X-nya, ini adalah kita kerjakan yang kurang sekarang ya. Ini kan kurang ya. Kita kerjakan yang kurang. Kurang. X-nya lebih besar daripada 600. Maaf. Ini. Oh ya, benar. Tadi. Nah, maka ininya X-nya itu harus 7.000. Gitu kan. 0 X-nya lebih besar daripada 7.000 gitu. Lebih besar sama dengan 7.000, maka hasilnya adalah 0. Selain itu, maka hasilnya adalah 1. Selesai. Oke, kita buat. Yang A, rumus di Excel adalah min. Ingat tadi, di video sebelumnya kita ada bilang A itu adalah min. Min, turun, dan banyak. Turun. Lihat nih, di Excel ini dia ada kasih tahu. Oh, kita min di rumus min ini kita perlu input number 1 sama number 2. Artinya kita perlu input 2 angka nih. Nah, number 1-nya kita pakai turun. Karena di sini turun, maka kita pakai turun. Klik sekali. Lalu di sini Excel-nya juga ada bilang, oh pakai titik koma. Kita klik titik koma. Oh, jadi number 2. Dia ada cetak tebal Excel. Ada kasih tahu kita bagaimana penulisan rumus yang benar gitu. Persediaannya jadinya banyak. Persediaan banyak. Nih, klik enter. Selesai. Gitu kan? Sama dengan. Lalu turun sama sedikit. Turun. Min. Buka kurung. Number 1. Turun.
turun. Kita pakai angka turun, titik koma. Ini persediaannya sedikit. Kita cari yang sedikit. Set, enter, selesai. Titik koma. Min, kita rumusnya adalah min sama dengan min buka kurung. Yang pertama itu number one, gitu kan. Di sini lihat, number one. Angka pertama. Angka pertamanya itu harus naik. Yang permintaan naik gitu bacanya ya. Maka kita cek permintaan ini kan baris permintaan. Set, permintaan naik. Oh, ini set. Lalu persediaan banyak. Persediaan kita cek persediaan yang banyak. Set, ini persediaan sedikit. Ini persediaan banyak 0,4. Udah selesai. K3 K5 enter 0,4. Lalu selanjutnya min lagi. Nah, min lalu permintaannya naik. Permintaan. Set, ini permintaan. Oh, ini naik. Lalu di sini ada bilang, oh harus ada titik koma nih. Titik koma. Oh, bisa berubah jadi number 2 gitu. Kalau di sini titik koma, kita pakai titik koma. Kalau sini bisa pakai koma, kita pakai koma gitu. Lalu yang persediaannya sedikit. Oh, persediaan sedikit 0,6. Selesai. Z-nya ini apa? Z-nya adalah produksi gitu. Di sini kita lihat. Nah, kita tadi udah buat function produksi gitu. Yang kita buatnya yang ini. Nah, yang ini. Paling terakhir kita buat. Nah, kita tinggal buat di sini. Sama dengan berkurang. Tadi kita buat functionnya namanya juga berkurang kalau tidak salah. Atau kita buatnya kurang ya. Kurang. Ya. Kurang titik. Mah dari nominal sebelahnya. Oke. Kita belum ganti. Namanya harusnya kurang. Dah selesai. Excel error. Error. Ngebug Excelnya. Oke. Stop. Ngamuk dia. Oke, udah bisa. Ntar. Aduh, salah ini. Basic kurang. Oh, maaf. Karena ini kan tadi beda rumusnya. Masih ada rumus lagi. Kalau di tadi kita bukanya ini di bagian ini. Oke, loading. Di bagian terakhir ini kita ada rumusnya yang ini. Sebentar, loading. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Rumusnya yang ini. Kalau yang ini kan kita pakai 0,4 nih. Kalau di manual kan kita bisa hitung sendiri gitu pakai tangan gitu kan. 5.000-nya dipindah ruas, dikali 0,4 dan lain-lain. Nah, Excel, kalau di Excel dia nggak bisa kayak gitu. Di Excel kita harus buat sendiri, gitu kan. Jadi, kebetulan di sini ada. Saya copy dulu nanti saya jelaskan. Copy ke makronya. Nanti saya jelaskan, sabar ya. Set, set, nge-lag.
Nah, kita pakai yang mana tadi makro saya? Nah, ini bertambah. Bertambah. Kita lihat rumusnya ini. 5.000 dikali dengan X. Dia ikut rumusnya ini loh. Gitu kan. Dia ikut rumus yang ini loh. Di function bertambah ini, kita buat function. Satu, kita buat function bertambahnya dulu ya. Function bertambahnya ini kita dapat dari ininya. Gitu kan. 0,4-nya tadi kan kita nggak ketahui gitu kan. Jadi di Excel kita perlu input sendiri 0,4-nya gitu kan. Jadi kita buat X-nya ini, kita buat function yang di dalamnya itu mengandung X. X-nya ini adalah nominal yang belum kita ketahui, yaitu nominal A-nya, nominal min-nya, nominal terkecilnya, nominal ininya loh. Nah, nominal ininya. Excel kan nggak mungkin bisa, 2,5, 2,4 gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa, kita perlu inputkan sendiri gitu loh. Jadi kita buat dia seperti ini. Nah, kita lihat kecocokan rumusnya. Sebenarnya cocok loh rumusnya. 5.000 dikurang dengan X, kan? Udah dapat nih. Dikurang. Nah, X-nya ini kan anggap aja 0,4 dikali dengan X. Tanda kali kalau di Excel itu ditandai dengan bintang. Lalu, ini kita udah dapat hasil 2.000 gitu. 2.000. 2.000 ditambah 2.000-nya pindah ruas. Set. Ini kan rumusnya mutlak. Ini kan? Artinya ditambah 2.000 gitu. Nah, ditambah 2.000 gitu kan. Bagaimana dengan berkurang? Tadi kita ada buat berkurang di sini yang mana ya? Nah, ini yang berkurang. Yang berkurang ini kita bisa lihat rumusnya di sini. Nah, yang berkurang ini. Yang berkurang ini kan pertama kita kan dapatnya 5.000 dikali dengan X gitu kan. Ini kan 7.000 gitu. 7.000 dipindah ruas di sini kalau kan logika ya. Logika. Ini 0,25 ini awalnya kita belum ketahui. Karena kini adalah 0,25 adalah nilai minimumnya. Jadi 0,25 itu di Excel masih ambang-ambang. Apa ya nilainya berapa ya? Jadi kita pakai X gitu kan. 5.000 dikali dengan X gitu kan. Dikurang hasilnya ini dikurang dengan 7.000 gitu kan. Habis dikurang mau dibagi dengan minnya lagi gitu kan. Jadi mending 7.000-nya kita taruh di depan. Sebenarnya bisa sih kita buatnya kayak begini. 5.000 5.000 dikali dengan X. Selesai. Dikurang dengan 7.000. 7.000 selesai. Lalu dikali dengan min 1. Gitu kan? Bisa juga gitu. Oke, kita coba. Ini 5.000 dikali dengan X. Habis dapat hasilnya dikurang dengan 7.000. Habis dapat hasilnya dibagi dengan min X gitu kan. Min X itu anggap aja min 1 gitu kan. Nah, kita coba gitu kan. Kita coba ke Excel-nya sama dengan Z gudang dari A-nya ini. Z, Z, Z berkurang, kurang dari nilainya sama dengan Z bertambah dari nilainya. Ini juga sama. Sama dengan Z bertambah dari nilainya. Nah, ini kita ambilnya ini. Nah, baca. Z bertambah dari K18. K18. Ini ya, ini. 18. 0,6 gitu. Karena nilai Z-nya nilai terkecil, nilai minimumnya kita udah tentukannya di sini. 0,25, 0,25, 0,4, 0,6. Kita kalikan sama dengan A dikali dengan Z. Selesai. Oke, lalu kita tambahkan sama dengan rumus tambah ini kalian bisa kalian ketik manual tambah ini, tambah ini, tambah ini bisa. Tapi kalau banyak kalian malas kalian bisa pakai sum. Sum set enter. Sum
Set, di drag aja gitu. Udah dapat. Sama dengan rata-ratanya, maka ini dibagi dengan ini. 4983. Kita cocokkan dengan jawaban kita tadi 4983. Maka kita dapat simpulkan banyak kaleng yang diproduksi jika jumlah permintaan 4.000 dan persediaan di gudang 300 adalah 4.983 kaleng. Komanya enggak usah dianggap. 4.983 kaleng. Maka kita dapat mengatakan jawaban di Excel dengan jawaban kita hitung manual adalah sama. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya, videonya, udah menonton. Sampai jumpa, semoga dapat pahami ya. Kalau nggak dipahami boleh ditanya.